Bah tiens, Philippe Catherine, je vous laisse avec lui. Wow. Ça s'appelle Nu, et là, il y a un choix artistique. Tanggapan Sekumpegi terkait parodi Olimpiade 2024 Paris. Iya, saya juga menonton lagi menikmati pembukaan Olimpiade yang begitu luar biasa karena baru pertama outdoor ya. Betul. Kita tahu landscape Paris seperti apa dengan sungainya dan wah itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Tapi tiba-tiba dikejutkan dengan ya parodi pada salah satu segmen di perayaan pembukaan. Awalnya juga saya nggak terlalu perhatikan, nggak karena kan dia nggak siarkan utuh ya. Ya. Tapi ketika naik lalu saya cari-cari dan lihat, aduh memang ini sangat mengecewakan, ya, sangat mengecewakan tentunya. Karena pada salah satu segmen perayaan pembukaan ya Olimpiade itu di Paris, dan segmen itu saya cek terus, kemudian dia diberi judul pesta, ya segmennya diberi judul pesta, dikemas dalam parodi eh, perjamuan kudus, ya, yang diperankan oleh kaum LGBTQ. Nah, pada parodi itu dihadirkan para waria dan pelakon lainnya dalam konfigurasi yang mengingatkan kita pada eh, peristiwa perjamuan akhir Yesus Kristus dan para muridnya sebelum disalibkan. Peristiwa yang kemudian secara ikonik digambarkan oleh Leonardo da Vinci yang lalu menjadi sangat terkenal ya. Ya. Nah, saya cek kemudian polemik yang berkembang dan saya temukan Thomas Joly, direktur artistik pada acara tersebut, ya, terutama pada segmen itu, dan dia juga seorang gay. Dalam pembelaannya mengatakan bahwa acara yang dikemasnya untuk merayakan keberagaman dan perbedaan, dan bukan untuk mengejek. Lebih jauh dia berpendapat ya bahwa di Prancis setiap orang berhak mencintai siapapun yang dia suka. Begitu juga seseorang bebas menganut agama maupun tidak. Nah, bagi saya pandangan mengenai kebebasan seperti ini ya patut disesali karena tidak ada kebebasan yang tidak terbatas. Ya, kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain juga, termasuk kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan tertentu, serta melakoni hidup tentunya seturut nilai-nilainya. Nah, Perancis sejauh ini memang terkenal sebagai negara yang sangat sekuler dan kerap membiarkan terjadinya olok-olok dan penghinaan terhadap agama. Kita masih ingat tentunya ya peristiwa kontroversial, kartun kontroversial Nabi Muhammad, produksi surat kabar apa tuh Charlie Hebdo ya di tahun 2015. Ya, itu memicu kemudian kemarahan dan serangan bersenjata. Ya, kelompok agama yang merasa terusik dan melakukan penyerangan dan membunuh 12 orang pada saat itu di Paris. 12 orang menjadi korban. Bagaimanapun juga, bagi saya alasan kebebasan berekspresi yang menista dan melukai orang lain, ya tidak bisa kita tolerir. Apalagi hal itu dilakukan pada event Olimpiade. Sebuah peristiwa akbar di mana kemajemukan, kebersamaan, sportivitas, dan perdamaian juga dirayakan. Dan Prancis menjadi tuan rumahnya. Ya, atas nama kebebasan yang dalam tanda petik mereka maknai dan anut, mungkin oke saja silakan melakukan parade ya LGBTQ plus pada acara pembukaan akbar itu. Namun harus bijak dan hati-hati ketika itu berkelindan dengan nilai, simbol maupun ikon agama dan budaya tertentu yang juga telah diterima secara universal, setidaknya sebagai sebuah konfesi, dan dalam hal ini kekristenan. Nah, pada pokok ini saya memahami kemarahan dan kritik yang datang dari berbagai kelompok Katolik dan Protestan di seluruh dunia, dan bagi saya memang harus demikian untuk mengingatkan bahwa kita tidak hidup sendiri. Nilai-nilai yang kita impose di dalam hidup bermasyarakat kita yang menjadi bahkan pilar sendi kehidupan berbangsa kita,
ketika itu ada di dalam persilangan dengan nilai-nilai universal yang lain, bangsa yang lain dengan latar belakang agama budaya, kita harus hati-hati untuk mengimpusnya. Ya, mungkin kalau peristiwa itu jadi pada sebuah event yang di Perancis saja dirayakan. Tapi ini semua orang datang dari berbagai tempat dan membawa keyakinan agamanya, membawa keyakinan budayanya. Dan ini sebuah selebrasi yang luar biasa yang seharusnya berdasarkan ya landasan apa equality, liberty dan fraternity itu harus dirayakan dengan penerimaan yang luar biasa. Saya kira begitu, Bung Arlianus, yang kemarahan datang dari bukan cuma yang Kristen dan Katolik yang marah, yang lain Ya, juga ya. yang marah karena itu ya ada konfesi-konfesi global tentang ikon, tentang nilai yang membuat orang tersinggung. Nah, jadi bahkan kan Pak Jeki bukan saja sebagai seorang rohaniwan atau pimpinan gerakan kebenekaan, tapi juga kan waktu masa muda kan seorang seniman juga, seorang pelaku teater, ya aktivis teater. Hmm. Jadi sebagai seorang yang berkecimpung di dunia teater pun, Pak Jeki melihat bahwa pementasan seperti atau apa nama karya seni semacam ini sebenarnya tidak pantas disajikan di event yang sebesar ini dan di mana orang-orang berbagai latar belakang datang ke 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 Perancis begitu, Pak. Iya, kalau itu melalui sebuah proses yang terstruktur di dalam penerimaan masyarakat budaya dan seni yang ada di Prancis yang sudah bertumbuh dengan nilai-nilai itu, yaitu dipantaskan di dalam untuk konsumsi, mereka mungkin sah-sah saja, ya. Karena itu memang ada ekspresi pemberontakan juga saya membaca di belakang karena kelompok-kelompok minoritas LGBT dan lain-lain yang tersakiti atau kawin beda agama yang ditolak pada periode-periode yang lalu. Jadi ada ruang untuk mengekspresikan protes itu lewat karya seni begitu. Tapi ini dalam ruang di mana ya orang datang di tengah kemajemukan. Orang sehingga ya ada yang bisa terima dan tidak bisa terima dan Olimpiade bukan cuma milik masyarakat Prancis, mereka cuma host begitu. Itu sebuah event global milik masyarakat dunia yang tentunya juga ingin melihat persilangan-persilangan nilai yang manis di situ, di dalam harmoni, ya di dalam kebaikan-kebaikan yang ya tidak semacam-macam sport ya, tapi juga penerimaan, apresiasi dan lain-lain dan tidak saling menyakiti. Kita tetap tenang saja ya. Kita nggak berangasan untuk marah dan lain-lain. Kita dudukan karena apa? Pemerintah Prancis mengizinkan itu. Nah, jadi banyak kalangan kelompok-kelompok sampaikan kekecewaan dan lain-lain. Ini pembelajaran yang luar biasa juga sebenarnya bagi kita ke dalam sini untuk melihat bahwa semua ekspresi kebebasan bukan tidak tanpa batas begitu ya. Model-model serangan terhadap kekristenan seperti ini kan bukan sesuatu yang baru, panjang sekali dan dia selalu meninggalkan pembelajaran yang berarti dalam sikap kekristenan dan kematangan kekristenan di berbagai wilayah. Tentu suara-suara untuk menyampaikan kekecewaan itu ya harus disampaikan sehingga ya saya melihat pihak penyelenggara juga sudah masuk di dalam polemik. Artinya kekecewaan itu telah sampai. Ya, dari Vatikan saya lihat, dari Amerika saya lihat, dari ini dan kelompok-kelompok, termasuk kelompok-kelompok di Prancis yang kecewa, ya, karena mereka merasa ini sesungguhnya bukan akar budaya mereka dengan sikap seperti ini.